Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah Administrasi Kebijakan Kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar manajemen puskesmas. Pertama-tama, pastinya kita harus tahu dulu apa itu pengertian puskesmas. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Jadi kita bisa memahami di sini bahwa yang diselenggarakan di puskesmas adalah upaya kesehatan masyarakat dan juga upaya kesehatan perorangan tingkat pertama. Dan ya, aspek yang paling difokuskan dalam puskesmas ini adalah aspek promotif dan preventif. Apa sebenarnya tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas? Yang pertama yaitu agar masyarakat itu memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada 3 aspek dari masyarakat yang ingin dibangun di puskesmas. Pertama, kesadaran hidup sehat. Nah, bagaimana cara membangun kesadaran? Itu tentu dengan pemberian pengetahuan, pemberian pendidikan. Dan itu adalah hal yang harus dilaksanakan di puskesmas. Biasanya ini kan dilaksanakan oleh petugas-petugas seperti petugas promosi kesehatan. Kemudian kemauan. Setelah seseorang itu sadar bahwa betapa pentingnya hidup sehat itu, tentu dia akan muncul kemauan. Dan kemudian kemampuan hidup sehat. Nah, perlu juga diketahui bahwa untuk hidup sehat itu memerlukan sarana dan prasarana. Nah, ini adalah salah satu tujuan dari pembangunan kesehatan di puskesmas. Yang kedua, tujuannya adalah agar masyarakat mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu. Puskesmas itu sudah terstandarisasi. Biasanya dalam kurun waktu tertentu itu dilaksanakan namanya akreditasi puskesmas. Dalam akreditasi puskesmas itu diukur segala standar-standar. Jadi puskesmas harus memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi mutu pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia yang dilaksanakan oleh puskesmas itu sudah terstandarisasi dan diakui mutunya. Kemudian bagaimana masyarakat itu hidup dalam lingkungan yang sehat. Kita juga tahu bahwa di puskesmas itu ada bidang yang dinamakan bidang kesehatan lingkungan. Nah, jadi bidang ini banyak sekali berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana masyarakat bisa hidup sehat atau memiliki lingkungan yang sehat, seperti misalnya mengajarkan bagaimana cara membuat jamban sehat, kemudian sanitasi tempat-tempat umum, kemudian hal-hal lain, bagaimana masyarakat itu bisa misalnya tidak membuang sampah ke sungai dan lain-lain. Kemudian pada akhirnya tujuannya adalah agar masyarakat memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat itu sendiri. Ini adalah tujuan akhir dari pembangunan kesehatan. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan kesehatan atau pembangunan kesehatan di puskesmas atau prinsip penyelenggaraan puskesmas itu terdiri dari yang pertama, paradigma sehat. Jadi ini adalah filosofi yang diemban oleh sebuah puskesmas. Yang pertama, puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Jadi yang didorong oleh puskesmas untuk memperhatikan aspek kesehatan bukan cuma masyarakat secara individu, tapi juga kelompok atau pemangku kebijakan. Seperti misalnya di tingkat RT, RW, lurah, camat ya, itu semuanya kemudian mendapatkan peran yang sama ya, bagaimana kemudian terlibat dalam menjaga kesehatan penduduk. Oleh karenanya puskesmas itu melakukan kerjasama lintas sektor ya, bisa jadi dengan tingkat kecamatan untuk kemudian bagaimana program-program yang telah dilaksanakan atau dirancang di puskesmas itu berjalan dengan baik. Yang kedua, pertanggungjawaban wilayah. Jadi puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
Puskesmas harus bertanggung jawab tentang kesehatan penduduk yang ada di ruang lingkup wilayah tersebut. Oleh karena itu, tentu harus ada data-data yang dikumpulkan setiap tahun atau sebelum melakukan perencanaan agar puskesmas mengetahui seperti apa kondisi kesehatan penduduk wilayah tersebut. Kemudian kemandirian masyarakat. Nah, ini yang paling penting. Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kenapa kemudian kemandirian ini penting? Karena tidak tidak temesti ya, atau tidak pada tempatnya. Misalnya kita mengharapkan atau masyarakat itu mengharapkan selalu akan dibantu oleh puskesmas untuk hidup sehat. Jadi uh, tugas dari tenaga kesehatan sendiri sebenarnya itu adalah menjadi leading pertama gitu ya, mencontohkan bagaimana masyarakat bisa hidup sehat. Setelah itu diserahkan pada kemudian kepada masyarakat itu sendiri untuk bisa secara mandiri menjaga kesehatan mereka sendiri. Kemudian pemerataan. Jadi puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan kepercayaan. Jadi di puskesmas itu sendiri pelayanan kesehatan itu dilakukan secara adil kepada semua penduduk tanpa melihat strata sosialnya. Kemudian teknologi tepat guna, puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Jadi ada banyak sekali teknologi-teknologi yang digunakan di puskesmas ya, seperti dalam alat-alat kesehatan, kemudian untuk apa istilahnya, mungkin ada puskesmas yang punya labor dan lain-lain. Kemudian keterpaduan dan kesinambungan, puskesmas mengintegrasikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP, lintas program dan lintas sektor, serta melaksanakan sistem rujukan yang didukung dengan manajemen puskesmas. Nah, di sini terlihat bahwa apa yang dilaksanakan di puskesmas itu harus terkoordinir antara upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Jadi sejalan antara aspek-aspek komunitas dengan aspek-aspek pelayanan kesehatan individu. Juga harus dilaksanakan lintas program. Lintas program ini maksudnya adalah program antar satu bidang dengan bidang lain di puskesmas itu harus saling bersinergi. Kemudian lintas sektor itu bagaimana puskesmas bisa bekerja sama dengan instansi-instansi lain untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan serta melaksanakan sistem rujukan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di puskesmas sendiri itu menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan meliputi pengobatan. Nah, kalau misalnya memang pasien itu tidak bisa sembuh ya dengan atau misalnya tingkat keparahan penyakitnya cukup yang harus ditangani oleh spesialis atau dokter spesialis, maka itu boleh dirujuk. Tenaga kesehatan yang ada di puskesmas menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 adalah: pertama, dokter atau dokter layanan primer, yang kedua dokter gigi, yang ketiga perawat, yang keempat bidan, yang kelima tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, yang keenam tenaga sanitasi lingkungan, yang ketujuh nutrisionis, yang kedelapan tenaga apoteker dan atau tenaga teknis kefarmasian, yang kesembilan ahli teknologi laboratorium medik. Ini adalah tenaga-tenaga yang wajib ada di puskesmas. Namun apabila puskesmas memerlukan penambahan tenaga, beberapa tenaga ini juga tercatat di dalam PMK nomor 43, yaitu terapis gizi dan mulut, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, kemudian pereka medis dan informasi kesehatan, serta tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah fungsi dari puskesmas. Yang pertama adalah menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya. Yang kedua, menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya. Nah, kita akan melihat apa perbedaan antara UKM dan UKP yang dilaksanakan di puskesmas. Upaya kesehatan masyarakat di puskesmas atau UKM ini terdiri dari dua program. Yang pertama program esensial, yang kedua adalah program pengembangan. Program esensial atau program pokok meliputi pelayanan promosi kesehatan, kemudian pelayanan kesehatan lingkungan,
pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga, pelayanan gizi, pelayanan pencegahan, dan pengendalian penyakit. Jadi di setiap puskesmas, program-program ini wajib ada, karena ini merupakan program pokok puskesmas. Yang kedua adalah program pengembangan, yaitu upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing puskesmas. Nah, contoh dari upaya kesehatan pengembangan ini adalah upaya kesehatan lansia, upaya kesehatan sekolah, upaya kesehatan jiwa, dan pemberdayaan masyarakat dalam PHBS. Kita akan melihat upaya kesehatan perorangan di puskesmas. Nah, ini kita sebut dengan UKP. Jadi UKP ini dilaksanakan tingkat pertama di puskesmas. Pertama adalah pelayanan rawat jalan. Jadi setiap puskesmas itu kan dia punya poliklinik, ya, poliklinik yang biasanya kita datangi ketika kita sakit, ya. Yang berikutnya adalah pelayanan gawat darurat. Jadi di setiap puskesmas juga ada yang punya pelayanan gawat darurat, ya. Lalu kemudian pelayanan satu hari atau one day care seperti bakti sosial. Misalnya Puskesmas melakukan pelayanan-pelayanan yang sifatnya eh, ke masyarakat, ya, seperti misalnya apakah itu bentuknya seperti sunatan massal dan lain-lain. Kemudian ada home care, yaitu layanan kesehatan yang dilaksanakan di rumah pasien. Nah, sasarannya adalah pasien yang berobat ke puskesmas dan memerlukan asuhan keperawatan di rumah. Contohnya adalah pasien yang kesulitan untuk datang ke puskesmas dalam rangka memeriksakan kesehatannya, seperti orang lanjut usia, kemudian dia tidak ada yang bisa mendampingi dia dan kendaraan juga nggak ada untuk datang ke puskesmas. Lalu kemudian upaya kesehatan perorangan lainnya adalah rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. Jadi tidak semua puskesmas yang memiliki pelayanan rawat inap. Ini adalah 155 diagnosis yang dapat ditangani di puskesmas. Jadi, apabila masyarakat yang berobat ke puskesmas tidak dengan 155 diagnosis ini, mereka tidak mesti harus dirujuk, tapi bisa diselesaikan atau diberikan pelayanan di puskesmas. Namun kalau memang kondisinya bertambah parah, ya, keparahannya meningkat, maka dia bisa dirujuk. Nah, ini adalah juga merupakan bagian dari diagnosa yang bisa dilayani di puskesmas. Kita masuk pada sumber pendanaan puskesmas. Tentunya puskesmas tidak akan bisa melaksanakan kegiatannya tanpa ada sumber pendanaan. Jadi paling tidak ada 3 jenis pendanaan yang ada di puskesmas. Pertama yang berasal dari pemerintah, kemudian dari pendapatan puskesmas itu sendiri, lalu ada sumber lainnya. Dari pemerintah itu terdiri dari APBN dan APBD. Jadi puskesmas menerima dana yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dana yang disediakan oleh pemerintah ini terdiri atas 2 macam. Yang pertama digunakan untuk anggaran pembangunan, ya, yang mencakup dana pembangunan gedung, pengadaan peralatan, serta pengadaan obat. Untuk pengadaan gedung dan pengadaan peralatan, kita bisa sebut itu dana investasi. Lalu ada juga dana anggaran rutin yang biasanya ini diberikan setiap tahun atau setiap bulan, ya, meliputi gaji karyawan, pemeliharaan gedung dan peralatan, pembelian barang habis pakai, serta biaya operasional. Pendapatan lain dari puskesmas adalah pendapatan puskesmas itu sendiri. Jadi masyarakat sebenarnya dikenakan kewajiban membayar UKP atau membiayai pengobatan. Kalau UKP kan upaya kesehatan perorangan yang dimanfaatkannya. Nah, besarannya ini ditentukan oleh Perda, ya, atau retribusi. Jadi Perda masing-masing daerah. Puskesmas menggunakan sebagian dari dana yang diperoleh dari penyelenggaraan UKP ini yang lazimnya berkisar antara 25 sampai 50% dari total dana retribusi yang diterima. Penggunaan dana hanya dibenarkan untuk membiayai kegiatan operasional puskesmas. Nah, contoh dari UKP ini seperti misalnya untuk konsultasi dokter, kemudian untuk contohnya pemeriksaan kehamilan atau misalnya melahirkan, lalu sirkumsisi atau sunat gitu ya, itu pemeriksaan gigi. Biasanya di setiap puskesmas itu dia ada ditempel
tarif retribusi yang harus dibayarkan pasien. Nah, ini khusus untuk pasien umum atau pasien yang tidak tercover oleh asuransi JKN. Nah, ini model ini dulunya disebut Puskesmas Swadana. Saat ini sesuai dengan kebijakan dasar Puskesmas yang harus menyelenggarakan UKM yang dananya ditanggung pemerintah, diubah namanya jadi swakelola. Jadi, Puskesmas tetap berkewajiban menyediakan dana untuk membiayai upaya kesehatan masyarakat. Nah, jelas di sini bahwa kalau UKM itu dibiayai oleh pemerintah. Bagaimana dengan UKP? Kita sudah dapat dari sini UKP itu bisa dibiayai oleh masyarakat secara individu yang berobat sebagai pasien umum. Nah, sumber lainnya, dahulu Puskesmas juga menerima dana dari beberapa sumber seperti PT Askes ya yang peruntukannya sebagai imbal jasa pelayanan, kemudian PT Jam Sostek ya yang diberikan kepada peserta Jam Sostek, kemudian Jamkesmas atau Jamkesda untuk membantu masyarakat miskin yang dimana pemerintah langsung menyalurkan dana kepada puskesmas. Nah, pada sistem SJSN di sini atau sistem jaminan sosial nasional atau di bidang kesehatan itu kita kenal dengan istilah JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Pemerintah hanya bertanggung jawab untuk membiayai UKM, sementara untuk UKP dibiayai melalui SJSN, kecuali untuk penduduk miskin yang tetap ditanggung oleh pemerintah dalam bentuk pembayaran premi. Apabila puskesmas tetap diberikan kesempatan menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan, maka puskesmas akan menerima pembayaran dalam bentuk kapitasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, kita bisa tahu bahwa yang pertama tadi, UKP itu bisa dibiayai oleh masyarakat dengan mereka membayar tarif retribusi yang ditetapkan oleh perda masing-masing kalau tidak tergabung di dalam peserta JKN. Tapi kalau mereka peserta JKN atau KIS ya, punya kartu BPJS, itu mereka akan dibayarkan oleh BPJS ya dalam bentuk dana kapitasi. Nah, apa itu dana kapitasi? Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada FKTP ya atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. FKTP ini termasuk puskesmas. Ya, bentuk yang lain dari FKTP adalah klinik-klinik ya. Klinik swasta yang berdasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Contoh misalnya, Puskesmas A memiliki jumlah peserta JKN yang terdaftar di puskesmas tersebut sebanyak 5.000 orang. Tarif kapitasi untuk puskesmas tersebut adalah Rp6.000. Maka total dana yang diterima puskesmas setiap bulannya adalah jumlah peserta JKN dikali dengan jumlah besaran dana kapitasi untuk puskesmas tersebut. Jadi setiap bulan puskesmas kurang lebih menerima sekitar 5.000 dikali Rp6.000 yaitu sebesar 30 juta. Nah, bagaimana pengalokasian dari dana kapitasi ini? Alokasi dana kapitasi ini pertama bisa kita terdiri atas dua ya. Yang pertama itu untuk pembayaran jasa pelayanan ya yang dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP. Nah, ini besarannya adalah 60% dari jumlah kapitasi yang diterima oleh puskesmas. Jadi itu jasa pelayanan untuk dokter gigi, untuk perawat, atau tenaga-tenaga kesehatan lainnya yang terlibat dalam pelayanan pengobatan di puskesmas. Yang kedua, alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Nah, ini adalah besarannya sekitar 40%. Itu digunakan untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, kemudian juga untuk biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya seperti ATK. Kita masuk pada pembahasan tentang manajemen puskesmas. Nah, ini adalah pembahasan yang krusial, terutama bagi kita sebagai sarjana kesehatan masyarakat. Kita harus mengetahui bahwa dalam pelaksanaan puskesmas itu tidak terlepas dari namanya manajemen, sebagaimana dengan organisasi-organisasi lainnya. Manajemen puskesmas adalah serangkaian proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kontrol untuk mencapai sasaran atau tujuan puskesmas secara efektif dan efisien. Jadi di sini setiap manajemen itu adalah untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Setiap orang bisa mencapai tujuannya, tapi belum tentu bisa dicapai dengan seefektif mungkin atau seefisien mungkin.
Jadi dia terdiri atas 3, yaitu perencanaan, penggerakan dan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Kita lihat dulu perencanaan. Nah, ini istilahnya adalah P1. Perencanaan merupakan proses penyusunan rencana puskesmas untuk mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja puskesmas. Jadi, titik tekan dari perencanaan itu adalah mengatasi masalah kesehatan. Puskesmas akan menyusun rencana 5 tahunan dan rincian rencana tahunnya berdasarkan pada hasil evaluasi tahun sebelumnya dan mengacu pada kebijakan kesehatan dari tingkat administrasi di atasnya, baik kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat. Jadi Puskesmas dalam menyusun perencanaan tahunan itu dia berdasarkan hasil evaluasi dari tahun sebelumnya. Juga Puskesmas juga tidak bisa keluar dari kerangka atau target-target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota, Provinsi, atau dari Kementerian Kesehatan sendiri. Jadi perencanaan puskesmas ini disusun meliputi upaya kesehatan wajib, upaya kesehatan pilihan, dan upaya kesehatan inovatif, baik terkait dengan pencapaian target maupun mutu puskesmas. Ini adalah langkah-langkah penyusunan rencana 5 tahunan puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016. Yang pertama yaitu persiapan, tentunya mempersiapkan staf yang terlibat dalam proses penyusunan, kemudian melakukan analisis situasi. Nah, analisis situasi itu adalah mengumpulkan data kinerja puskesmas dan melakukan analisis data. Analisis masalah dari sisi pandang masyarakat, ya, seperti survei mas diri. Kalau kita pelajari lebih jauh, analisis situasi ini yang bisa dilakukan seperti analisis derajat kesehatan masyarakat. Puskesmas harus melihat di tahun sebelumnya itu berapa angka morbiditas dan mortalitas masyarakat dan juga bisa melihat penyebab-penyebabnya. Nah, penyebab-penyebab dari angka derajat kesehatan masyarakat ini sendiri bisa dilihat dari aspek yang pertama yaitu aspek lingkungan. Nah, Puskesmas juga sebenarnya sudah punya data-data tentang kesehatan lingkungan yang dikumpulkan oleh bidang kesehatan lingkungan. Kemudian juga yang harus dilihat adalah dari aspek kependudukan. Jadi Puskesmas juga harus punya data tentang berapa jumlah penduduk, bagaimana struktur penduduk, berapa jumlah sasaran ya ibu hamil, ibu menyusui, kemudian balita dan lain-lain. Kemudian juga harus dikumpulkan data tentang pelayanan kesehatan, seperti berapa jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang ada, berapa jumlah tenaga kesehatan yang ada, berapa jumlah pustu ya, posbindu dan lain-lain. Kemudian tidak kalah penting adalah data tentang perilaku masyarakat, ya itu misalnya dengan data-data PHBS, ketercapaian PHBS, kemudian bagaimana budaya masyarakat, apakah ada yang budaya ini yang mendukung atau malah menghalangi masyarakat untuk melakukan hidup sehat. Kemudian dilakukan perumusan masalah. Setelah kemudian semua data terkumpul, tentu kita akan dapat mengetahui apa masalahnya, ya, apa gapnya. Misalnya tahun kemarin itu kasus apa 10 penyakit terbanyak itu apa. Kemudian dari masalah kesehatan lingkungan apa yang masih bermasalah, perilaku apa yang masih bermasalah, pelayanan kesehatan apa yang masih bermasalah. Itu. Kemudian lalu disusun rencana 5 tahunan berdasarkan kesepakatan dan cara pemecahan masalah dapat dikembangkan dengan melalui program kegiatan dan ditentukan target yang akan dicapai. Perencanaan Puskesmas sendiri itu rencana Puskesmas terdiri dari ada yang namanya RUK, kemudian ada yang RPK. RUK, penyusunan RUK terintegrasi ke dalam sistem perencanaan daerah dan dalam tataran target pencapaian akses, target kualitas pelayanan, target pencapaian output dan outcome, serta menghilangkan kondisi yang dapat menyebabkan hilangnya peluang dari sasaran program untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang seharusnya dapat dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu pelaksanaan. Jadi di sini bidang-bidang yang ada di Puskesmas itu kemudian menyusun perencanaan setiap tahun apa yang mereka usulkan. Kemudian direkap oleh tim perencanaan Puskesmas lalu dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, di sana bersama-sama dengan dinas-dinas lainnya tentu Dinas Kesehatan akan menyampaikan daftar usulan tersebut ke pemerintah daerah setempat.
Lalu yang kedua adalah rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK. Itu mempelajari alokasi kegiatan dan biaya yang sudah disetujui, membandingkan alokasi kegiatan yang disetujui dengan RUK yang diusulkan dan situasi pada saat penyusunan RPK, menyusun rancangan awal, rincian dan volume kegiatan yang akan dilaksanakan, serta sumber daya pendukung menurut bulan dan alokasi pelaksanaan, mengadakan lokakarya mini bulanan pertama untuk membahas RPK. Jadi setelah diusulkan program tersebut, tentunya akan dibahas dulu di tingkat pemerintah daerah, lalu kemudian apa yang disetujui oleh DPRD setempat itu kemudian akan diturunkan lagi ke Dinas Kesehatan, lalu Dinas Kesehatan akan menurunkan lagi ke Puskesmas. Jadi Puskesmas kemudian menyusun rincian kegiatan dalam bentuk dari RPK. Jadi RPK ini sudah rinci ya, termasuk volume, sumber daya pendukung, kapan dilakukan, lokasinya ya. Kemudian juga untuk mendukung ini dilaksanakan lokakarya mini bulanan. Yang kedua, dari manajemen Puskesmas adalah penggerakan dan pelaksanaan. Merupakan proses penyelenggaraan, pemantauan, penyelenggaraan rencana tahunan Puskesmas, baik rencana tahunan upaya kesehatan wajib maupun rencana tahunan upaya kesehatan pilihan dalam mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas. Nah, setelah RPK itu dibuat, lalu kemudian tentu harus ada upaya-upaya bagaimana rencana yang telah dibuat tersebut bisa terlaksana sesuai dengan apa yang sudah dituliskan. Bagaimana cara menggerakkan agar program-program yang sudah direncanakan itu berjalan dengan baik? Tentunya penggerakan dan pelaksanaan program kegiatan merupakan kegiatan lanjutan dari RPK. Penggerakan pelaksanaan program kegiatan dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya rapat dinas, pengarahan pada saat apel pegawai, pelaksanaan kegiatan dari setiap program sesuai penjadwalan, dan rencana pelaksanaan kegiatan bulanan. Pada rencana pelaksanaan kegiatan bulanan maupun dilakukan melalui forum yang dibentuk khusus untuk itu. Jadi mulailah kemudian ada koordinasi antar bidang, koordinasi yang dilakukan ke kepala puskesmas dan lain-lain. Forum yang dibentuk khusus untuk melakukan penggerakan pelaksanaan program atau kegiatan dinamakan Forum Lokakarya Mini Puskesmas atau biasanya disingkat dengan LOKMIN. Lokakarya Mini ini terdiri atas dua. Yang pertama Lokakarya Mini Bulanan, yang kedua adalah Lokakarya Mini Tri Bulanan. Lokakarya Mini Bulanan itu bertujuan untuk menilai sampai seberapa jauh pencapaian dan hambatan yang dijumpai oleh para pelaksana program atau kegiatan pada bulan atau periode yang lalu, sekaligus memantau terhadap pelaksanaan rencana kegiatan yang akan datang, sehingga dapat dibuat perencanaannya. Dilaksanakan pada setiap awal bulan. Jadi terlihat sekali bahwa program-program yang dilakukan pusat itu diatur dengan baik, kemudian dipantau dengan baik dengan Lokmin bulanan. Nah, apa kegiatan di dalam Lokakarya Mini Tri Bulanan? Itu bertujuan untuk menginformasikan dan mengidentifikasi capaian hasil kegiatan Tri Bulan sebelumnya, membahas dan memecahkan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh lintas sektor pada kegiatan Tri Bulan sebelumnya, dan menganalisis serta memutuskan rencana tindak lanjut atau RTL dengan masukan aspek umpan balik dari masyarakat dan sasaran program. Kalau misalnya lokakarya mini ini bersamaan dengan lokakarya mini bulanan dan tribulan, maka tetap dilaksanakan di mana lokakarya mini bulanan mempersiapkan bahan untuk pelaksanaan lokakarya mini tribulanan. Aspek manajemen yang ketiga adalah pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja atau P3. Jadi pengawasan ini adalah penjaminan yang dilakukan oleh pihak internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan secara melekat oleh atasan langsung, adapun pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, serta berbagai institusi pemerintah. Nah, apa yang diawasi pada kegiatan ini adalah pengawasan mencakup aspek administratif, keuangan, dan teknis pelayanan. Apabila ditemukan adanya penyimpangan, baik terhadap rencana, standar, peraturan, perundangan, maupun berbagai kewajiban yang berlaku, perlu dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi di dalam pengawasan ini sendiri, setiap bidang diawasi oleh kepala puskesmas dan juga dari puskesmas sendiri juga diawasi oleh sektor lain di atasnya seperti dinas kesehatan. Pada setiap akhir tahun anggaran, Kepala Puskesmas harus membuat laporan pertanggungjawaban tahunan yang mencakup pelaksanaan kegiatan serta perolehan
dan penggunaan berbagai sumber daya termasuk keuangan dan laporan akuntabilitas atau kita sebut dengan LAKIP. Nah, laporan tersebut disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota serta pihak terkait lainnya termasuk masyarakat melalui forum masyarakat. Apabila terjadi penggantian kepala puskesmas ataupun penanggung jawab program, maka kepala puskesmas dan penanggung jawab program yang lama diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban pada masa jabatannya. Ini adalah bagian dari sistem pengawasan. Lalu pengawasan yang dilakukan di puskesmas itu mencakup juga aspek administrasi, sumber daya, pencapaian kinerja program, dan teknis pelayanan. Intinya sebenarnya adalah bagaimana pengawasan ini melihat apakah rencana yang dibuat itu sesuai nggak dengan pelaksanaan kegiatan ini. Ya. Nah, supervisi dari pengawasan itu bisa dilakukan terjadwal atau sewaktu-waktu. Bagaimana dengan pengendalian? Itulah serangkaian aktivitas untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dengan cara membandingkan capaian saat ini dengan target. Setelah diawasi, tentu kita akan tahu apa pencapaiannya tuh sudah sesuai nggak ya dengan perencanaan. Nah, kalau misalnya nggak sesuai, tentu perlu adanya pengendalian. Ya, pengendalian ini maksudnya perbaikan gitu. Bagaimana agar apa istilahnya jalannya tetap lurus ya sesuai dengan tujuan di awal. Nah, pengendalian ini dapat dilakukan secara berjenjang, baik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Kepala Puskesmas, maupun penanggung jawab program. Terakhir itu kita namakan dengan penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja puskesmas adalah suatu proses yang objektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan puskesmas disediakan, serta sasaran yang dicapai sebagai penilaian hasil kerja atau prestasi puskesmas. Nah, penilaian kinerja puskesmas dilaksanakan oleh puskesmas dan kemudian hasil penilaiannya akan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan dan Kabupaten Kota. Aspek penilaian meliputi hasil capaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen puskesmas. Jadi demikian aspek-aspek manajemen yang ada di puskesmas terdiri dari P1, P2, dan P3. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa dapat memberikan sedikit pencerahan tentang dasar-dasar dari manajemen puskesmas. Untuk lebih detailnya, kita akan mempelajari pada semester-semester berikutnya, karena akan ada mata kuliah lain yang mendukung, yaitu mata kuliah manajemen puskesmas, ya. Kemudian ada juga nanti praktikum manajemen puskesmas. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.